Selamat pagi pemirsa, bertemu kembali dengan saya Ika Wulandari yang akan menemani Anda dalam berita terkini Wonosobo. Di tengah perkembangan teknologi dan kebutuhan mobilitas yang terus meningkat, masyarakat kini memiliki dua pilihan utama dalam layanan transportasi, di antaranya ojek online dan ojek pangkalan. Keduanya hadir dengan pendekatan yang berbeda, namun sama-sama memiliki satu tujuan yang sama. Di berbagai sudut kota, termasuk kota Wonosobo, kita bisa menemukan dua jenis layanan ojek yang sama-sama aktif melayani masyarakat. Ojek online dikenal praktis dan berbasis aplikasi, menawarkan pemesanan digital, tarif yang langsung terlihat, hingga pembayaran non-tunai. Sementara itu, ojek pangkalan tetap eksis dan menjadi pilihan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau sinyal internet ataupun aplikasi. Tak jarang, pelanggan merasa lebih nyaman karena sudah akrab dengan pengemudi di lingkungan mereka. Menurut kakak lebih nyaman menggunakan transportasi online atau offline? Kalau aku sih lebih nyaman pakai yang online, tinggal pesan lewat HP, praktis, udah deh. Terus pertanyaan kedua, menurut kakak dari segi harga, transportasi online atau offline lebih terjangkau, yang mana sih? Online sih, soalnya banyak promonya juga. Jadi kalian itu Gen Z ya maksudnya? Iya. Lebih tim yang online nih? Iya. Terkait dengan adanya ojek online dan dari keluarga-keluarga yang sudah punya sepeda motor itu sangat berpengaruh sehingga pendapatannya jelas menurun dari yang dulu sebelum banyak kendaraan sepeda motor ditambah ada online itu otomatis mengurangi pendapatan. Akan tapi dari ojek online itu sendiri sudah ada kesepakatan bersama dengan ojek pangkalan sehingga apabila ojek online itu mematuhi peraturan yang sudah disepakati bersama maka ya ada penurunan tapi tidak begitu signifikan begitu. Ya ini dengan pasar induknya sudah mapan dengan positive thinking kita akan pendapatannya akan lebih banyak begitu Mbak. Keduanya, baik ojek online maupun ojek pangkalan, memiliki keunggulan masing-masing. Yang satu mengedepankan kecepatan berbasis teknologi, sedangkan yang lain mengutamakan pendekatan langsung dan kearifan lokal. Kembali lagi dengan berita kedua. Masalah infrastruktur masih menjadi keluhan utama warga. Di beberapa wilayah, jalan rusak yang dibiarkan begitu saja dapat membahayakan pengguna jalan. Seperti halnya yang terjadi di kawasan Kalianget, jalan menuju pusat wisata Dieng. Beginilah kondisi jalan di kawasan Kalianget menuju tempat wisata Dieng. Sudah bertahun-tahun masyarakat melintasi jalan berlubang yang tak hanya mengganggu kenyamanan tetapi juga sangat membahayakan keselamatan pengendara. Tak jarang kecelakaan pun terjadi akibat pengendara yang tak sempat menghindar. Kalau menurut saya ya, pribadi kalau menuju Kalianget itu jalannya kan rada-rada rusak itu. Jadi kan saya juga pernah dulu lewat sana, terus lewat jalan berlubang itu blok nganu apa jenenge banyak langsung bocor nih. Jadi itu apa ya, membahayakan lah bahasanya. Apalagi kalau malam di Kalianget kan rada gelap. Itu sangat membahayakan sekali bagi semua orang. Sangat mempengaruhi kalau jalan rusak. Itu kan gimana ya, kalau jalan jalan tidak berlubang atau jalannya tidak rusak kan orang-orang pasti nyaman lewatnya. Itu jalannya enak. Tapi kan kalau berlubang kan harus ekstra hati-hati. Kalau ada lubang atau ada apa kan harus ekstra hati-hati. Ya akibat jalan rusak seringkali pengendara motor itu wah banyak yang jatuh atau tabrakan gitu Mbak. Harapan Bapak kepada pihak pemerintah terkait kondisi jalan ini? Harapan saya sebagai warga ya intinya itu jujur Mbak. Jadi menyediakan buat masyarakat biar nyaman ya terutama di lapangan. Jadi dari atasan harus sesuai pada kenyataannya gitu.
Beberapa warga bahkan mengaku pernah mengalami kerusakan kendaraan karena menghantam lubang yang cukup dalam. Ban pecah hingga pelek bengkok menjadi kerusakan yang paling sering terjadi. Ironisnya, kondisi ini sudah dikeluhkan sejak lama, namun belum ada perbaikan nyata dari pemerintah setempat. Berita selanjutnya, kebakaran hebat melanda pemukiman warga di Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. 2 rumah ludes dilalap si jago merah dan kerugian ditaksir mencapai lebih dari setengah miliar rupiah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Berikut laporan selengkapnya. Kebakaran melanda Dusun Benteng Sari, RT 5 RW 1, Kelurahan Kertek, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo pada Jumat dini hari 11 Juli 2025. Api pertama kali terlihat dari sebuah sofa di ruang tamu rumah milik Eko Guntoro. Seorang tetangga yang melihat kejadian segera berteriak meminta bantuan warga dan menyelamatkan barang-barang berharganya. Warga sekitar bergotong royong memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum akhirnya petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dengan 2 unit mobil damkar dan 2 mobil tangki air. Besarnya kobaran api membuat proses pemadaman cukup sulit, terlebih karena akses jalan menuju lokasi sempit dan aliran listrik masih menyala saat awal kejadian. Kebakaran tersebut menghanguskan 2 rumah milik Eko Guntoro dan Tri Budiawati, serta 1 rumah yang disewa Herki Purwono. Selain bangunan rumah, 2 unit sepeda motor Vario 150 dan Supra X 125 juga turut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai 660 juta rupiah. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Insiden kebakaran ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap potensi korsleting atau sumber api lainnya di dalam rumah. BPBD dan pemadam kebakaran menghimbau warga untuk rutin memeriksa instalasi listrik dan tidak menumpuk barang mudah terbakar di dalam rumah. Pemirsa, Wonosobo dikenal sebagai tempat wisata karena keindahan alamnya yang memukau. Namun siapa sangka, di balik keindahan alamnya, Wonosobo memiliki kuliner khas yang diminati banyak pengunjung, baik pengunjung lokal maupun pengunjung luar Wonosobo. Pernah dengar nama Sego Megono? Jangan salah, kuliner yang satu ini bukan sekedar Sego Megono biasa, tapi mempunyai cita rasa yang khas dan sulit dilupakan. Berikut liputan selengkapnya bersama rekan saya, Putri Iliana. Baik, terima kasih Ika di studio. Saat ini saya berada di daerah Wonosobo, tepatnya di daerah Kalianget, yang mana di warung Bu Marni ini menjual makanan khas dari Wonosobo yaitu megono. Kalau kalian tahu, megono itu biasanya disajikan ketika pagi hari, tapi uniknya di sini megono disajikan ketika sore hari. Yuk intip keseruannya. Megono Kalianget berasal dari Wonosobo. Sekilas mirip megono pada umumnya, tapi yang membuatnya beda adalah bumbu khas dan cara penyajiannya yang menggunakan lauk tradisional seperti tempe kemul. Biasanya disajikan dengan nasi hangat dan aroma daun pisang yang bikin makin menggoda. Wah, jadi ngiler ya. Megono Krasak bukan cuma makanan, tapi juga bagian dari identitas kuliner Wonosobo yang patut kita lestarikan. Buat kamu yang sedang liburan ke dataran tinggi Dieng atau sekedar lewat Wonosobo, jangan lupa mampir dan cicipi megono Kalianget langsung di tempat asalnya. Iliana di sini melaporkan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Tetap saksikan kami di berita terkini Wonosobo di jam yang sama bersama saya Ika Wulandari dan kru KPI News yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.